Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya dalam komentar berita dari kanal Awali Rizki. Kali ini akan membacakan satu berita terkait ramainya peminat obligasi negara tenor jangka pendek ya. Banyak yang memberitakan, bahkan satu media memberitakan lebih dari satu. Saya pilih dari bisnis ya, bisnis.com, judulnya obligasi negara SBN tenor pendek ramai peminat. Ini alasannya. Nah, di sini ada berita, lalu ada kutipan komentar dari salah seorang ekonom. Jadi berita-berita lain dari bisnis ada beberapa dengan komentar ekonom yang berbeda-beda terkait topik dan fenomena yang sama. Nah, kali ini ditayangkan hari Senin 12 Januari jam 6 sore ya. Ini ada ilustrasi gambar karyawan mencari informasi terkait obligasi negara retail ORI ya. Saya bacakan beritanya. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR Kementerian Keuangan. Ini dulu namanya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang ya, di sekitar 11-12 tahun yang lalu. Ini mencatat menambah porsi pembiayaan surat utang negara SUN ya. Jadi SBN itu terdiri dari SBN dan SUN dan SBN Syariah. Jadi SUN ini berarti yang konvensional. Menurut paragraf pertama ini sejalan dengan tingginya animo investor. Ya, jadi memang ya otomatis ya kalau banyak yang menawar dan banyak yang dimenangkan berarti rame. Nah, melansir laman di JPPR, penerbitan SUN bertenor pendek lebih dari satu seri, jadi lebih dari satu seri ya anunya SUN-nya itu baru dilakukan pemerintah pada medio Oktober 2025. Jadi sebenarnya tidak terlalu sering dulunya ya, sekarang makin sering. Ini mulai pertengahan Oktober 2025 tuh agak kencang lah. SUN bertenor pendek yang diterbitkan melalui seri SPN. Nah, dari antara SUN tadi, ada yang berjangka pendek, suka disebut, dinamakan surat perbendaharaan negara. Kalau yang SUN jangka ini ya SUN saja. Tapi sebetulnya ini hanya istilah ya. Nah, mendapat alokasi yang lebih besar pada penerbitan tersebut. Biasanya, DJPPR menerbitkan SPN dalam 2 seri, jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan tepat 1 tahun. Ya, biasanya ya, baru pada lelang Oktober 2025 lalu sudah menerbitkan 3 seri. Jadi berarti kebutuhan untuk SPN jangka pendek ini meningkat, dan juga tadi kalau menurut berita ini dan memang dari faktanya itu mulai disukai ya jangka pendek. Nah, ini ada 1 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun. Gayung bersambut, ini mulai dari Oktober kemarin ya, jadi serinya ditambahin. Seri itu selain soal nomornya, jatuh temponya juga ini kan bisa dibaca sebagai yang ditawarkan itu temponya berapa tahun, berapa waktu. Kalau SPN pasti kurang dari 1 tahun, maksimal 1 tahun. Bahkan rata-rata perolehan incoming bids pada seri bertenor pendek mencapai 14 triliun pada periode Oktober sampai Januari 2026. Itu permintaan yang masuk ya, yang menawar lah. Terbaru, nah ini yang paling baru nih. Jadi dulu waktu Oktober sampai Januari hanya penawar yang masuk, yang mau beli ya, yang mau ngutangi itu hanya 14 triliun. Nah, tetapi pada Selasa 6 Januari kemarin itu membukukan incoming bids. Jadi orang yang berminat menawar untuk membeli, artinya mau ngutangi, itu 32,79 triliun. Jadi 3 kali lipat hampir ya, kurang sedikit 2,5 kali lipat lah dari periode 3 bulan. Nah, tenor 1, 3, dan 12 bulan. Realisasi itu mencerminkan 36,04% dari total. Nah, benar kan 3 bulan, jadi sepertiga ya. Menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi sepanjang 2025. Jadi fenomena 6 Januari ini fenomena permintaan yang masuk, yang menawarkan untuk beli SPN itu paling tinggi. Nah, ini kemudian dikutip atas info itu si jurnalis meminta komentar seorang narsum. Di sini disebut portfolio manager analis Batavia Prosperendo Asset Management. Jadi ini lembaga pengelola dana ya. Putri Nur Astiwi menilai tertariknya investor terhadap SUN
bertenor pendek tidak serta-merta menghilangkan daya tarik Sun bertenor panjang. Menurut dia ini tambahan, yang jangka panjang itu tidak kurang peminatnya. Menurutnya hal itu sebagai preferensi risiko investor. Tapi ini kanal ini sudah beberapa kali membahas soal ini. Harus pemirsa cek ya, ini kan penilaiannya Bu Putri ini. Apakah incoming terutama bid cover ya, artinya antara yang masuk dengan yang diterima penawarannya, begitu juga dengan total incoming bids untuk yang jangka panjang, apakah mengalami peningkatan yang serupa atau malah menurun, terutama dari sisi juga bid cover rasionya ya. Jadi ini tapi berarti Bu Putri ini melihat itu tidak masalah terhadap yang jangka panjang. Nah, kalau saya nanti ada assessment sebetulnya sedikit berbeda fenomenanya dengan yang jangka pendeknya. Nah, dilanjut lagi dikutip dari Bu Putri ini, likuiditas bank sedang plus termasuk efek injeksi kas Kemenkyu, sehingga tenor pendek menjadi pilihan natural untuk parkir dana dengan durasi rendah dan fleksibel, katanya kepada Bisnis Senin 12 Januari. Nah, jadi ini meskipun pendapatnya dikutip segitu, ini substansial ya. Berarti Bu Putri ini melihat kan bank ini sedang liquid lah, plus lah istilahnya untuk jangka pendek ya, karena antara lain injeksi kas Kemenkyu, lalu menjadi tenor jangka pendek si Sun tadi menjadi pilihan untuk parkir dana lah. Kalau begini kan maunya Pak Purbaya nggak jalan, terlepas dari duit yang masuk dari Pak Purbaya benar-benar tidak untuk SPN, tidak untuk Sun, tapi kan geser untuk dana yang lain bisa ke Sun atau keseluruhan perbankan, karena penawaran kredit dari Bank Himbara ini umpama ya sederhananya akan membuat sedikit terdesak yang lain untuk jumlah tertentu, maka pilihan untuk SPN menjadi menarik yang jangka pendek. Artinya dalam hal ini ya ngapain juga diparkir di situ kalau seperti ini fenomenanya kan, bisa ini. Tapi mungkin Bu Putrinya tidak sampai sana, tapi saya tafsirkan jadi begitu kan. Silakan pemirsa membuat tafsiran atas informasi dan pendapat ini. Selain itu, ini masih dari sisi permintaan, kondisi domestik khususnya perbankan yang relatif longgar. Ini pendapat beliau ya. Jadi karena permintaan kredit itu masih longgar gitu, dinilai membuat tenor jangka pendek cenderung lebih mudah terserap di pasaran. Jadi semacam parkir saja, sehingga kalau kredit bisa tumbuh atau berpeluang tumbuh itu kan mudah ditarik karena jatuh temponya pendek ya, dibandingkan kalau dia beli Sun jangka panjang yang harus dijual di pasar sekunder. Kalau jangka pendek kan tunggu pelunasan saja dua kembali dananya. Terdapat pula, ini informasi dari sini, pergeseran preferensi instrumen yang sejalan dengan penurunan yield SRBI. Dengan begitu, permintaan likuiditas bank ini beralih ke SPN sebagai alternatif instrumen investor risiko rendah. Ini saya tidak tahu mengutip Bu Putri atau dari jurnalisnya ya. Jadi si SRBI, surat utang Bank Indonesia, itu yieldnya turun. Dulu dia salah satu alternatif dari bank, karena memberikan yield yang cenderung lebih tinggi dari Sun ya. Sekarang ini turun sejalan, jadi sehingga ya sama saja mau taruh di SRBI atau taruh di SPN, itu bersaing, sehingga kan SPN makin menarik. SPN surat perbendaharaan negara tadi ya, Sun jangka pendek. Nah, senada nih narasumber lain, ekonom KB Valfuri Sekuritas, jadi Pikrici Permana turut menilai semakin sepinya penerbitan SRBI. Nah, dia menggarisbawahi SRBI ini membuat investor berbondong-bondong mencari instrumen investasi lain yang liquid. Saya ulangi ya, SRBI itu surat berharga Bank Indonesia, surat rupiah tapi ya, sekuritas rupiah Bank Indonesia. Jadi utang Bank Indonesia itu juga jangka pendek, ya sampai setahun, ada yang beberapa bulan. Jadi kanal ini sudah mengungkapkan selama ini terjadi ya tanda petik bisa persaingan kan. Jadi seorang punya duit itu bisa, tentu bank dalam hal ini ya, dalam ini kasus ini bank bisa ke SRBI, bisa ke Sun jangka panjang, bisa ke Sun jangka pendek namanya SPN, bisa penyaluran kredit kan, kayak begitu dari sisi bank. Ketika SRBI-nya penawarannya menurun jadi lunas, tapi Bank Indonesia tidak menerbitkan baru sejumlah yang pelunasan itu, maka kan menyusut tuh SRBI secara posisi di Bank Indonesia dan di pasar secara penawaran berkurang. Nah,
Dikatakan nih kalau sekarang mungkin SBY nggak sebanyak tahun lalu. Nah ini ada proyeksi lagi 2026 ini lebih rendah lagi dari 2025. Padahal sepanjang 2025 itu juga terjadi pengurangan dibandingkan akhir 2024 ya. Nah gitu. Di satu sisi Fikri juga menilai risiko geopolitik. Nah ini ada tambahan faktor lain yang digarisbawahi oleh ekonomi ini. Geopolitik yang kian meningkat juga menjadi salah satu alasan investor lebih memilih memarkirkan dananya di instrumen pendapatan tetap bertenor rendah. Ya, berarti kan pilihannya itu saya ulangi sekali lagi ya, jangka pendek. Artinya si investor ini ya betul sekarang memilih SPR, tapi karena dia jangka pendek dia punya opsi banyak di depan kan. Nah, jadi ini sama dengan yang sebelumnya tadi, dengan Bu Putri tadi, Fikri terdapat likuiditas jangka pendek yang lebih besar saat ini, ya kan, seperti penempatan dana di perbankan. Nah, kembali di garis bawahi lo ya, bahwa sebetulnya dana yang tersedia di perbankan itu sedang kelebihan, yang kurang itu permintaan dari kredit. Jadi nggak ada soal bahwa dengan misalnya parkir pemerintah di Bank Himbara itu nggak banyak pengaruhnya dalam konteks ini. Nah, jadi pada saat yang sama ini Fikri lagi yang dikutip, mereka juga menunggu kondisi ekonomi yang relatif lebih kuat. Nah, ini kan lugas ini menurut saya. Jadi Fikri dengan kata lain menilai ya kondisinya belum terlampau baik sehingga mereka menaruh parkir di jangka pendek untuk menunggu kondisi yang lebih kuat. Ya kalau terjadi, kalau enggak tentu Pak Fikri nggak ngomong nih saya ya. Bagaimana kalau situasinya lebih buruk? Nah, untuk mungkin nanti pada saat ekonomi fundamentalnya sudah baik lagi. Nah ingat ini berarti dengan implisit Pak Fikri ini menilai sekarang fundamentalnya kurang baik masih kan. Kalau membaik lagi ada ekspektasi dorongan ekonomi yang kuat mungkin mereka bisa pindah ke tenor yang lebih panjang katanya. Jadi saya tutup dengan komentar berita ini bisa dilihat dari sisi negatif, bisa dari sisi positif. Dari sisi positif pemerintah masih dapat utang ya, jangka pendek berarti arus kas pemerintah minimal di bulan Januari Februari ini terpecahkan sampai Maret bahkan karena kan kalau 3 bulan. Kemudian dari sisi perbankan ada opsi kan sehingga dia mungkin masih bisa memelihara portofolio keuangannya dan juga pendapatannya kan. Ya, dari sisi investor ada pilihan yang tetap menarik untuk bisa memperoleh imbal hasil ya yang masih baik. Tetapi sisi negatifnya ini berarti banyak pihak wait and see kan. Ya kalau jangka panjang nanti dulu, jangka pendek saya akan lebih banyak beli. Dan dari komentar para ekonom ini tadi ya implisit ekonomi masih belum cukup baik kemarin itu sampai saat Senin diterbitkan. Mereka wait and see ya. Dan jangan lupa dengan cara ini pula kita sedikit mengkritik toh bahwa pemindahan dana ke Bank Himbara itu nyaris tidak ada artinya dalam konteks yang seperti ini. Mudah-mudahan informasi ini selalu dicermati oleh pihak pemerintah, Kementerian Keuangan dan juga para pelaku. Kita juga dengan ini bisa mulai makin paham bagaimana dinamika ekonomi Indonesia. Mudah-mudahan kondisi ekonomi terus membaik dan kita seluruh rakyat Indonesia juga masih mengalami perbaikan kesejahteraan di waktu-waktu mendatang yang dekat ini.